Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Saya Laura Morani Tamba dengan NPM 2340704001 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu tentang motivasi dalam ajaran agama Katolik. Yang pertama, motivasi untuk mendapatkan keamanan. Yang kedua, motivasi mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, motivasi menemukan penjelasan. Yang keempat, motivasi memperoleh pembenaran. Dan yang kelima adalah motivasi dalam menumbuhkan tata nilai. Yang pertama adalah motivasi dalam gereja. Yang pertama untuk mendapatkan keamanan. Dalam ajaran Katolik, motivasi agama untuk mendapatkan keamanan didasarkan pada sejumlah keyakinan dan prinsip-prinsip yang mendasari iman Katolik. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan bagaimana agama Katolik memberikan keamanan kepada umatnya. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Allah. Sentral dalam agama Katolik adalah kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta, memelihara, dan sumber segala kehidupan. Yang kedua adalah doa. Doa adalah alat komunikasi utama antara umat Katolik dan Allah. Melalui doa, mereka dapat menyatakan kekhawatiran, berterima kasih, dan memohon petunjuk dan mencurahkan segala hal kepada Allah. Yang ketiga adalah sakramen. Dalam ajaran Gereja Katolik, sakramen merupakan tanda konkret dan sarana kasih karunia Allah yang memberikan kekuatan dan perlindungan rohani. Yang keempat adalah moralitas dan etika. Ajaran moral Katolik memberikan pedoman tentang cara hidup yang baik dan benar. Dengan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, dan kasih sayang, umat Katolik merasa bahwa mereka hidup dalam keselarasan dengan kehendak Allah. Yang kelima adalah komunitas dan solidaritas. Gereja Katolik sangat menekankan pentingnya komunitas dan solidaritas antar umatnya. Melalui komunitas gereja, seseorang merasa terhubung dengan sesama dan mendapatkan dukungan sosial dan spiritual. Hal ini menciptakan rasa keamanan, keterikatan, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Yang keenam adalah harapan kehidupan abadi. Ajaran Katolik mengajarkan bahwa tujuan akhir umat Katolik adalah kehidupan abadi di surga bersama Allah. Kedua adalah motivasi untuk mendapatkan perlindungan. Motivasi agama Katolik untuk mendapatkan perlindungan. Yang pertama, perlindungan ilahi. Dalam ajaran Katolik, umat diajarkan bahwa Allah adalah sumber utama perlindungan. Yang kedua adalah doa sebagai sarana perlindungan. Doa adalah salah satu cara utama bagi umat Katolik untuk meminta perlindungan. Dalam doa, mereka memohon kepada Allah agar dilindungi dari bahaya, kesalahan, dan godaan. Yang ketiga adalah sakramen dan pengampunan. Sakramen tobat adalah sarana yang memberikan perlindungan spiritual dengan cara menghapus dosa-dosa dan mengembalikan hubungan dengan Allah. Menerima sakramen ini merupakan umat Katolik perasaan perlindungan dan pengampunan dari dosa-dosa mereka. Yang keempat adalah perlindungan melalui kepemimpinan gereja. Ajaran Katolik menekankan peran gereja sebagai sarana perlindungan rohani. Melalui kepemimpinan gereja seperti imam dan uskup, umat Katolik mendapatkan paduan dan dukungan rohani. Gereja juga memberikan pengajaran moral yang membantu melindungi umatnya dari kesalahan dan dosa. Yang kelima adalah perlindungan dari kuasa jahat. Agama Katolik mengajarkan keberadaan kuasa jahat yang harus ditaklukkan melalui iman dan perlindungan dari Allah. Yang ketiga adalah motivasi untuk menemukan kejelasan. Motivasi agama dalam ajaran Katolik melibatkan upaya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang iman, moralitas, dan hubungan dengan Tuhan. Berikut adalah beberapa aspek motivasi agama dalam Katolik. Yang pertama adalah penjelasan tentang keyakinan. Ajaran Katolik mengundang umatnya untuk lebih mendalami pemahaman tentang keyakinan dasar seperti keberadaan Allah, inkarnasi Yesus Kristus, Trinitas, dan rencana keselamatan. Ini merupakan motivasi untuk menjalani hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip. Yang kedua adalah hubungan dengan Tuhan. Agama Katolik mendorong umatnya untuk mengembangkan hubungannya lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubungan dengan Tuhan. Agama Katolik mendorong umatnya untuk mengembangkan hubungannya dengan Tuhan agar lebih dekat melalui doa,
ibadah, dan sakramen. Motivasi ini datang dari hasrat untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan dan mengalami kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah sakramen. Menerima sakramen seperti Ekaristi, tobat, dan perminyakan orang sakit adalah motivasi yang kuat dalam agama Katolik. Ini adalah cara untuk mengalami berkat dan kasih karunia Allah yang memberikan kekuatan, pengampunan, dan penyembuhan. Yang keempat adalah doa dan spiritualitas. Motivasi agama juga terkait dengan kebutuhan untuk berdoa dan menjalani kehidupan rohani yang kaya. Doa adalah cara untuk mencari bimbingan, penghiburan, dan ketenangan batin. Yang keempat adalah kebutuhan akan perlindungan dan bimbingan. Umat Katolik mencari perlindungan dan pembimbingan rohani dalam agama mereka. Mereka percaya bahwa melalui iman dan praktik-praktik spiritual, mereka akan mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Motivasi yang keempat adalah memperoleh pembenaran. Motivasi agama untuk memperoleh pembenaran menurut ajaran Katolik mencerminkan keyakinan dasar dalam iman Katolik. Pembenaran dalam konteks Katolik adalah proses di mana seseorang dibersihkan dari dosa dan dibenarkan di hadapan Allah, sehingga dapat hidup dalam persekutuan dengannya. Berikut adalah penjelasan tentang motivasi agama untuk memperoleh kebenaran dalam ajaran Katolik. Yang pertama adalah pengakuan dosa. Motivasi pertama adalah pembenaran adalah pengakuan dosa. Ajaran Katolik mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk berdosa, dan pengakuan dosa adalah langkah awal untuk mendekatkan pembenaran. Umat Katolik didorong untuk mengakui dosa-dosa mereka dengan tulus dan rendah hati. Yang kedua adalah pertobatan dan pengubahan hidup. Pembenaran dalam Katolik tidak hanya berarti pengampunan dosa, tetapi juga mencangkup komitmen untuk berubah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Motivasi agama dalam hal ini adalah untuk menjalani hidup yang lebih baik, lebih saleh, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah penerimaan sakramen. Penerimaan sakramen Ekaristi dalam misa adalah salah satu cara untuk memperoleh pembenaran. Yang keempat adalah kerja kebaikan. Pembenaran dalam agama Katolik tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga melibatkan kerja kebaikan. Yang kelima adalah kesucian rohani. Motivasi agama untuk pembenaran juga mencangkup keinginan untuk mencapai kesucian rohani. Umat Katolik didorong untuk terus tumbuh dalam kesucian dan menjalani hidup yang lebih mendalam dalam iman. Motivasi yang kelima adalah meneguhkan tata nilai. Motivasi agama untuk meneguhkan tata nilai dalam ajaran Katolik mencerminkan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan umat Katolik. Nilai-nilai moral dalam Katolik berdasarkan pada ajaran agama dan keyakinan akan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Berikut adalah penjelasan mengenai motivasi agama ini di dalam ajaran Katolik. Yang pertama adalah kepercayaan akan kebenaran mutlak. Ajaran Katolik menekankan kepercayaan akan kebenaran mutlak yang dinyatakan dalam kitab suci dan ajaran gereja. Motivasi ini dalam hal ini adalah untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang diwariskan oleh agama. Yang kedua adalah moralitas sebagai bagian dari iman. Moralitas dan etika dianggap sebagai bagian integral dari iman Katolik. Motivasi agama mengarahkan umat Katolik untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh gereja sebagai wujud kesetiaan kepada iman. Yang ketiga adalah keadilan sosial. Ajaran Katolik mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan perhatian terhadap kaum yang kurang beruntung. Motivasi dalam ajaran ini adalah untuk berkontribusi pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dituntut oleh agama. Yang keempat adalah kasih sayang dan perdamaian. Kasih sayang dan perdamaian adalah nilai-nilai sentral dalam agama Katolik. Motivasi agama adalah untuk menghidupi dan menyebarkan nilai-nilai kasih sayang dan perdamaian dalam hubungan dengan sesama dan dunia. Yang kelima adalah kehidupan yang saleh. Ajaran Katolik mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan yang saleh dan bermakna. Motivasi agama dalam
Ajaran ini untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang dianut oleh gereja sehingga hidup menjadi berarti dan mendalam. Yang keenam adalah perlindungan hidup dan martabat manusia. Gereja Katolik vokal dalam mengadvokasi perlindungan hak hidup dan martabat setiap manusia dari konsepsi hingga kematian alamiah. Motivasi agama dalam hal ini adalah melindungi hidup manusia dan menghormati martabat setiap individu. Yang ketujuh adalah pertumbuhan rohani. Motivasi agama dalam ajaran Katolik juga mencangkup keinginan untuk pertumbuhan rohani. Melalui peneguhan nilai-nilai moral, umat Katolik mencari pertumbuhan iman dan pemulihan karakter. Motivasi yang keenam adalah merasakan kerinduan. Motivasi agama untuk memuaskan kerinduan dalam ajaran Katolik mencangkup berbagai aspek yang memadukan kerinduan spiritual, emosional, dan kebutuhan manusia untuk makna dalam kehidupan. Berikut ini adalah beberapa cara di mana agama Katolik memotivasi individu untuk memuaskan kerinduan mereka. Yang pertama adalah pencarian akan Tuhan. Ajaran Katolik menekankan pentingnya mencari Tuhan sebagai sumber makna dan kebahagiaan sejati. Motivasi agama adalah untuk merespon kerinduan spiritual dan mendapatkan kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua adalah doa dan pertumbuhan rohani. Doa adalah cara untuk memuaskan kerinduan akan kedekatan dengan Tuhan dan pertumbuhan rohani. Umat Katolik didorong untuk berdoa dan mengembangkan hubungan spiritual yang lebih dalam dengan Allah. Yang ketiga adalah kesatuan dengan gereja. Gereja Katolik adalah komunitas iman yang memenuhi kerinduan akan keterlibatan dalam komunitas yang berbagai nilai dan iman yang sama. Motivasi agama adalah untuk merasa terhubung dengan komunitas iman dan membagikan pengalaman bersama dengan sesama umat Katolik. Yang keempat adalah pertumbuhan rohani dan pemuasan kerinduan. Pertumbuhan dalam iman, kesalehan, dan pemulihan karakter adalah bagian dari memuaskan kerinduan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan mendalam. Motivasi agama adalah untuk terus bertumbuh dalam iman dan menjalani hidup yang lebih sesuai dengan ajaran agama. Yang kelima adalah harapan kehidupan abadi. Akhirnya, harapan akan kehidupan abadi di surga merupakan motivasi yang kuat dalam ajaran Katolik. Umat Katolik meyakinkan bahwa melalui iman dan praktik agama, mereka dapat memuaskan kerinduan akan. Sekian dari penjelasan saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang motivasi dalam ajaran Katolik. Sekian dari saya, terima kasih.